Vladimir Putin, Presiden Rusia, memutuskan menjadi mualaf. Dengan tegas ia merobohkan sebuah patung Yesus di gereja ternama, mengguncang hati para pendeta dan jemaat Kristen yang takut akan pengusiran massal. Gereja-gereja runtuh berganti dengan masjid-masjid yang berdiri kokoh, sementara masyarakat Rusia berbondong-bondong masuk Islam. Semua bermula dari kebingungan dan kekecewaan Putin terhadap agama lamanya yang menurutnya penuh kebohongan. Rusia tengah memasuki musim dingin. Langit di atas Moskow kelabu, jalanan dipenuhi salju, dan angin menusuk kulit. Di balik jendela besar Istana Kremlin, Vladimir Putin berdiri diam, memandangi lanskap kota yang tertutup putih. Ia tampak murung. Raut wajahnya menyimpan beban berat, bukan tentang politik atau ancaman dari luar negeri, melainkan sesuatu yang lebih dalam, kegelisahan dalam hatinya sendiri. Putin bukan orang yang gampang goyah. Ia dikenal sebagai sosok tegas, dingin, dan berpengaruh. Tapi akhir-akhir ini, pikirannya mulai terusik. Bukan karena oposisi politik atau tekanan global, melainkan karena satu pertanyaan besar yang menghantui dirinya. Untuk apa semua ini? Di usia yang tak lagi muda, Putin mulai mempertanyakan makna dari kekuasaan yang ia pegang. Kekayaan, pengaruh, dan pengakuan dunia, semuanya sudah ada dalam genggamannya. Tapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan kekuasaan. Setiap malam, ia tidur dengan pertanyaan yang tak kunjung dapat jawaban. Beberapa waktu terakhir, ia sering mengunjungi gereja-gereja tua di Rusia. Ia duduk di bangku belakang, menyimak khutbah para pendeta. Ia membaca ulang Injil, berusaha menemukan ketenangan di dalamnya. Tapi semakin ia mendalami, semakin ia merasa ada yang janggal. Ayat-ayat yang dulu terasa sakral, kini menimbulkan tanda tanya. Banyak bagian yang terasa tidak masuk akal. Ia mulai menyadari bahwa ajaran yang ia anut selama ini seperti menyimpan kebingungan di baliknya. Putin mencoba berdiskusi dengan beberapa pemuka agama besar di negaranya. Ia mengundang mereka secara pribadi ke kediamannya. Ia bertanya tentang Yesus, tentang konsep ketuhanan, tentang Trinitas, dan juga kenapa banyak hal di gereja bertolak belakang dengan isi kitab suci mereka sendiri. Tapi jawaban-jawaban yang ia terima justru membuatnya makin bingung. Beberapa pendeta bahkan terlihat gugup ketika menjelaskan. Mereka lebih banyak berputar-putar, menggunakan istilah teologis yang rumit, dan tidak menjawab inti pertanyaan. Putin mulai kehilangan kepercayaan. Bukan hanya pada orang-orang gereja, tapi juga pada ajaran yang selama ini dianggapnya suci. Ia merasa seperti dibohongi. Seakan-akan selama ini ia hidup dalam kabut yang menutupi kebenaran. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa ajaran yang ia anut sejak kecil bukanlah kebenaran sejati. Rasa kecewa itu berubah menjadi kejengkelan. Ia mulai jarang menghadiri acara keagamaan resmi. Ia lebih banyak mengurung diri dan membaca. Ia membaca kitab-kitab lama, termasuk terjemahan Al-Quran. Ia tertarik pada struktur bahasanya, yang lugas dan tidak bertele-tele. Ia juga mulai menonton video ceramah Islam dari para cendekiawan Timur Tengah dan ilmuwan Barat yang masuk Islam. Dari situ, ia mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia temukan di tempat ibadah lamanya. Jawaban logis yang masuk akal. Suatu malam, ia mengingat pertemuan dengan seorang pemuda Chechnya yang bekerja sebagai staf keamanan. Pemuda itu tidak pernah terlihat meninggalkan salat. Ia selalu tenang, tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara, ucapannya penuh makna. Putin pernah bertanya kenapa ia begitu tenang. Jawaban pemuda itu sangat sederhana. Karena saya tahu arah hidup saya, Pak Presiden. Saya tahu siapa saya dan siapa Tuhan saya. Kata-kata itu membekas. Di saat semua orang di sekitarnya sibuk dengan politik, kekuasaan, dan pujian, ada seorang pemuda sederhana yang tahu arah hidupnya. Putin mulai memandang Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jalan yang mungkin selama ini ia abaikan. Di tengah malam, ketika istana sunyi, Putin sering duduk sendirian di ruang kerja pribadinya. Di meja kayu panjang itu, tergeletak tumpukan kitab suci dari berbagai agama. Tapi hanya satu yang selalu ia buka berulang kali, Al-Quran.